Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Baik anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang faktor dan tentang kelipatan ya. Nah, ini hampir sama dengan materi tersebut, hanya ada pengembangan sedikit. Mari kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan atau FP dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari dua atau lebih bilangan tersebut yang memiliki angka pembagi sama. Caranya mencari faktor bilangan tersebut kemudian dicari angka yang sama. Jadi angka yang sama itu merupakan faktor persekutuan. Nah, kalau kemarin anak-anak mencari faktornya hanya satu bilangan ya anak-anak. Nah, misalnya tentukan faktor dari 8, faktor dari 12 dan seterusnya. Nah, untuk faktor persekutuan ini biasanya soalnya 2 atau 3, minimal ada 2. Misalnya tentukan faktor dari 8 dan 12. Nah, faktor persekutuan dari 8 dan 12. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti menghitungnya seperti kemarin, faktor hanya saja nanti akan dihubungkan atau digabungkan atau dicari yang sama. Nah, persekutuan. Nah, persekutuan itu berarti apa anak? Berhubungan ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contohnya seperti itu anak. Ada soal seperti itu. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, anak-anak tentukan dulu faktor-faktornya. Ya, untuk yang 16 didapatkan 1, 2, 4, 8 dan 16. Nah, kemudian untuk faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, itu faktor dari 16 dan faktor dari 20. Nah, sehingga didapatkan bawah itu ya anak-anak ya. Nah, ini faktor dari 16 dan ini faktor dari 20. Nah, faktor persekutuan yang mana berarti anak-anak? Ya. Hasil dari faktor 16 dan faktor dari 20 ini kita cari yang sama. Nah, satu, apakah ada yang sama anak-anak? Ya, betul. Ini satu ada ya. Nah, satu ada yang sama. Kita beri tanda. Dua ada anak-anak? Iya, betul. Dua ada. Kita beri tanda kembali. Dua ada. Kemudian 4. Iya, betul. 4 juga ada. Ini sama. Kemudian 8. 8 tidak ada ya anak-anak. 16 tidak ada. 5 tidak ada. 10 tidak ada. Dan 20 tidak ada. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2 dan 4. Nah, sekarang kita belajar kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan atau KP dari dua bilangan adalah kelipatan dari dua bilangan tersebut yang sama. Sama seperti faktor tadi anak-anak. Caranya anak-anak mengerjakan yang kelipatan dulu. Ya, tergantung ketentuannya nanti ya. Ketentuannya sampai atau berapa bilangan atau kurang dari berapa atau antara berapa sampai berapa. Nah,
Jadi mencari kelipatan bilangan 1 dan bilangan 2 atau bilangan berapa dengan berapa kelipatannya, hasilnya baru kita cari yang sama. Nah, yang sama itu disebut kelipatan persekutuan. Baik, kita masuk ke contohnya. Contoh ada soal seperti ini. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah Nah, itu keluar hasilnya. Anak-anak mencari dulu kelipatan dari 4. Itu hasilnya ya anak-anak. Nah, ini kenapa ada banyak ini, karena di situ soalnya tidak ada batasannya. Nah, itu tergantung soalnya nanti anak-anak. Ada juga soalnya seperti ini. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang kurang dari 50, misalnya seperti itu. Berarti yang kurang dari 50 atau yang kurang dari 20 atau yang kurang dari 25. Nah, jadi tergantung soalnya. Karena ini tidak ada batasan, makanya ini diberi titik-titik, artinya tidak terbatas. Nah, ini kelipatan dari 4 adalah ini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kemudian kelipatan dari 6, nah itu sudah ketemu hasilnya 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Nah, dapat hasilnya ini ya anak-anak. Ini juga hasilnya ini. Nah, kita cari hasil yang sama, yaitu ada 12 dan 24. Ya, 12 dan 24. Nah, tadi kita dapatkan 12 dan 24 anak-anak ya, yang sama. Nah, 12 dan 24. Nah, mungkin kalau diteruskan lagi ini masih ada ya anak-anak yang sama, tinggal ketentuannya tadi berapa. Ya, ketentuannya suruh mencari berapa. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang kedua untuk kelipatan persekutuan. Ini yang ada batasannya ya anak-anak. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang terletak antara 10 dan 15. Caranya bagaimana? Kita cari dulu. Jadi kita sampai mencari itu. Nah, kira-kira kalau itu ada batasannya antara 10 dan 15, berarti kita mencarinya mentok atau maksimal 15 ya anak-anak ya. Atau lebih sedikit, tidak masalah. Nah, baru kita tandai kelipatan dari 2 dan 3 yang terletak di antara 10 dan 15. Nah, 2 ada yang sama anak, tidak ada karena itu kurang dari 10 ya, berarti tidak boleh dimasukkan. Karena itu antara 10 dan 15, berarti kita langsung ke 10. Nah, 10 ada anak-anak yang sama? Tidak ada ya. Kemudian setelah 10, 12 ini ya. 12 ada yang sama. 14 tidak ada, 15 tidak ada. Nah, sudah, berarti kita hanya dapat 1 yang sama anak-anak. Berarti hanya berapa? 12. Sebenarnya apabila tidak ada batasan, tadi 6 juga termasuk ya anak-anak. 6 juga termasuk. Tapi karena itu antara 10 dan 15, maka 6 tidak masuk karena 6
kurang dari 10. Jadi yang dimasukkan hanya yang di antara 10 dan 15. Antara 10 sampai 15. Nah, jadi hanya satu yang masuk, yaitu 12. Nah, selanjutnya anak-anak kerjakan latihan soal berikut ya. 1 sampai 4 kerjakan di buku tulis matematika kalian terlebih dahulu dengan caranya. Kemudian baru jawabannya anak-anak kerjakan di Edmodo ya, disalin di Edmodo jawabannya. Ingat, kerjakan dulu di buku tulis. Kerjakan dulu di buku tulis matematika. Kemudian baru jawabannya disalin di Edmodo. Jelas ya anak-anak? Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.